Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Lailatul Huzana. Di video kali ini kita telah sampai pada bab yang ke-11, yang mana kita akan belajar mengenai Create, View, and Edit Files. Yang mana pada bab 11 ini ada sekitar 7 pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama ada std-in, std-out, dan stdr. Kemudian yang kedua ada pengenalan theme. Yang ketiga ada konfigurasi boot order. Yang keempat ada edit files dengan theme. Yang kelima ada edit file dengan nano. Yang keenam ada perintah more and less. Dan yang terakhir ada perintah head and tail. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama, std-in, std-out, dan stdr. Nah, apa sih std-in, std-out, stdr? Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. std-in merupakan singkatan dari standar input. Jadi sesuatu yang kita inputkan atau masukkan ke dalam Linux kita, misalnya seperti kita memasukkan perintah ls, cd, atau mv, atau fm, dan komen-komen basic lainnya, itu termasuk input. Lalu terdapat juga std-out dan juga stdr. Jadi ketika kita memasukkan input atau komen, dia pasti menampilkan std-out atau stdr. Pasti keduanya akan ada. Kalau tidak std-out, ya stdr. Di std-out itu standar output. Itu merupakan output yang diberikan oleh Linux. Yang mana jika kita memasukkan perintah, maka dia akan menampilkan apa dari perintah yang kita masukkan tersebut. Sebagai contohnya, misalnya kita mengetikkan atau memasukkan perintah ls, maka dia akan diproses, maka output yang diberikan adalah isi file dari sebuah directory. Dan kalau stdr itu merupakan standar error. Jadi ketika kita mengetikkan ls pada file misalnya, sedangkan ls itu hanya digunakan untuk melihat isi dari directory, maka dia akan menampilkan error atau stdr, standar error. Jadi teman-teman, kita langsung saja ke prakteknya. Teman-teman bisa running Debian-nya dan buka terminal Debian-nya. Nah, di sini ketika kita memberi perintah atau input ls, dia akan langsung mengeluarkan atau menampilkan isi dari direktorinya. Jadi ls di sini adalah sebagai inputnya. Kemudian outputnya adalah ini ya, isi dari direktori tersebut. Misalnya di sini saya mau membuat sebuah file yaitu touch, contohnya text.txt. Enter. Kemudian kita coba masuk file tersebut dengan cd text.txt. Nah, dia akan menampilkan error ya teman-teman, karena teks ini bukanlah sebuah directory. Dan cd ini juga merupakan perintah untuk masuk ke sebuah directory, bukan sebuah file. Nah, ini yang disebut dengan stdr atau standar error. Oke, saya akan mencoba menyimpan outputnya pada sebuah file. Jadi, biasanya kalau kita beri perintah ls, dia akan langsung memunculkan outputnya ya teman-teman, dan ini sudah biasa. Nah, saya akan mencoba untuk menyimpan outputnya itu pada sebuah file dengan cara ls lebih dari show.txt. Kemudian ketika kita enter, di sini outputnya akan tersimpan pada show.txt. Meskipun file show.txt ini belum pernah saya buat, namun ketika saya ls, nah dia sudah ada ya teman-teman, file show.txt-nya ini. Terus untuk melihat output yang sudah kita simpan pada show.txt ini, teman-teman bisa memberi perintah get show.txt. Jadi cat ini merupakan perintah untuk melihat isi dari file show.txt-nya. Kita coba enter. Nah, jadi ini tadi output yang sudah kita simpan pada show.txt akan muncul ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan mencoba membuat suatu directory, yaitu mkdir test 15 contohnya ya. Kemudian kita enter. Dan saya akan membuat file di dalam directory test 15 ini dengan perintah touch test 15 slice isi test.txt. Kita enter. Nah, kemudian ketika kita berikan perintah ls test 15 slice, dan enter. Nah, dia akan memunculkan sebuah file yaitu isi test.txt, yang mana ini file yang baru saja saya buat ya. Nah, di sini saya akan coba menyimpan output dari ls test 15 ini di dalam sebuah file sama seperti sebelumnya dengan perintah ls test 15 slice lebih dari show.txt dan enter. Kemudian kita coba get show.txt dan enter. Nah, dia akan memunculkan output dari ls test 15. Nah, kenapa di sini ketika kita memberi perintah get show.txt dia hanya memunculkan output dari ls 15, output yang sebelumnya itu hilang? Itu karena kita hanya menggunakan satu tanda lebih dari. Kita coba akan memberikan perintah, misal ketika kita ketikkan ls kemudian
lebih dari show.txt dan enter. Kemudian kita get show.txt dan enter. Nah, di sini dia hanya memunculkan output ls-nya. Yang output ls tes 15-nya juga hilang ya teman-teman. Jadi untuk melihat output dari sebelumnya, teman-teman bisa memberikan perintah ls tes 15 slice tanda lebih dari ini ada 2 ya, seperti ini. Kemudian show.txt dan kita enter. Kemudian kita lihat dengan get show.txt dan enter. Nah, di sini dia sudah ada isi teks.txt ya teman-teman, jadi output dari sebelumnya juga ikut terlihat. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Jadi, apa itu Vim? Vim merupakan software yang digunakan untuk mengedit ataupun memodifikasi file pada Linux. Jadi, misalnya teman-teman pernah membuat file berbasis teks atau txt pada Linux. Nah, teman-teman belum pernah nih memodifikasi atau mengedit file tersebut. Nah, dengan Vim inilah teman-teman bisa mengedit file berbasis teks tersebut. Oke teman-teman, ini kita langsung saja masuk ke terminal Debian-nya. Kemudian di sini kita berikan perintah v, kemudian kita tab ya, bukan enter, kita tab. Nah, di sini dia akan muncul v, view, viewers, dan vim.tiny. Jadi ini terdapat v dan belum ada vim ya, karena pada defaultnya vim itu memang tidak ada pada Linux kita. Jadi kita harus menginstal terlebih dahulu vimnya. Nah, lalu terdapat v. Jadi V ini sama saja seperti Vim, cuma merupakan model pembaruannya dari V. Jadi bisa dibilang V ini model lamanya dan Vim adalah model atau versi yang paling baru. Di sini kita bisa install terlebih dahulu Vimnya untuk mengedit file teks yang ada pada home directory ini. Contoh seperti text.txt yaitu dengan apt min get install Vim. Kemudian kita enter. Oke, di sini permission denied ya teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak memiliki hak atau akses untuk menginstal sesuatu di mode user atau mode dengan tanda dolar seperti ini ya teman-teman. Bagaimana cara installnya? Kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam root. Sini kita ketikkan sudo, kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan password dari rootnya. Seperti ini ya. Lalu saya masuk ke root atau home directory-nya root. Kita tekan di sini cd/root. Kemudian di sini saya akan coba untuk install Vim-nya dengan apt min get install Vim. Kemudian kita enter. Oke, ini kita konfirmasi apakah ingin melanjutkan instalasinya. Kita yes, dan enter. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, di sini dia meminta kita untuk masukkan drive ya. Nah, ini kita harus memasukkan file pada lambang DVD atau bulat di bawah ini ya. Ini saya minimasi lebih dahulu agar bisa lihat ya. Nah, ini ya, lambang DVD atau lambang bulat yang ada di bawah ini. Karena ini mati, maka kita harus mengaktifkannya dengan klik kanan. Lalu kita pilih file ISO atau file DVD yang kita gunakan untuk menginstal Debian server ini. Kita pilih Debian 12.5.0 AMD 64 DVD 1.iso ya. Kita pilih ini, kita pilih, maka dia akan aktif. Lalu di sini kita bisa enter sesuai dengan perintahnya ya, press enter. Kita enter. Nah, dia akan melanjutkan proses instalasinya. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, ini sudah selesai proses instalasinya. Jadi itu saja untuk penginstalan Vim-nya teman-teman. Kita lihat di sini, kita keluar terlebih dahulu ke user biasa dengan exit. Lalu kita V, kemudian tab. Maka dia sudah muncul Vim ya. Oke, berarti sudah ada Vim yang mana ini akan kita gunakan untuk memodifikasi suatu file. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, di mana kita akan belajar mengenai konfigurasi boot order. Oke, jadi di sini sebelumnya kita sudah menginstal Vim ya teman-teman. Nah, kemudian ketika kita mempower off Debian servernya dan kita beralih lagi, dia akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti olah-olah menginginkan kita untuk melakukan penginstalan ulang. Ini dikarenakan kita sebelumnya telah memilih DVD atau CD untuk menginstal Vim, karena seluruh proses instalasi Vim atau seluruh proses instalasi pada Linux itu dia berada pada DVD yang kita pilih. Jadi meminta instalasi lagi. Namun teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman tinggal pergi ke settings pada Debian servernya. Kita bisa klik setting di sini atau kita bisa klik kanan terus kita setting, atau juga bisa Ctrl S ya. Settings, kemudian teman-teman pergi ke menu sistem. Nah, di sini terdapat hard disk pada urutan ketiga. Kemudian yang pertama ini ada floppy. Nah, kemudian di atas hard disk atau yang kedua ini ada
CD atau optical. Nah, ini membuat kita diminta untuk menginstal ulang Debian-nya. Jadi caranya teman-teman cukup memindahkan hard disk pada urutan yang pertama. Kita klik hard disk, kemudian kita klik move up, tanda-tanda ke atas sini. Kita pindahkan hard disk ke urutan pertama. Kemudian kita pindahkan optical pada urutan yang kedua. Kita move up lagi. Nah, di sini optical sudah berada pada urutan kedua. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita coba running kembali Debian-nya. Kita start. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini tampilannya sudah berubah teman-teman. Tampilannya sudah seperti kita login ke Debian server seperti biasanya. Ini kita tunggu saja. Oke, di sini kita coba login. Di sini kita masukkan passwordnya. Kita tunggu. Oke, di sini tampilannya sudah seperti biasanya ya teman-teman. Nanti kita sudah bisa melakukan apa saja pada Debian servernya tanpa halangan apapun. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yang mana kita akan membahas untuk pengeditan file menggunakan Vim yang sudah kita install sebelumnya. Di mana di pembahasan sebelumnya kita telah melakukan konfigurasi boot order, yang mana boot order ini sebelumnya menghalangi kita untuk login atau masuk ke Debian seperti biasanya. Nah, karena kita sudah memindahkan DVD pada urutan kedua, yang mana itu tidak bisa lagi menghalangi kita untuk masuk ke Debian seperti biasanya. Jadi sekarang kita bisa masuk ke dalam Debian server kita seperti biasanya, atau login ke Debian server kita seperti biasanya ya. Nah, karena di pembahasan sebelumnya, yaitu pada pengenalan Vim, kita telah menginstal Vim, namun belum sempat menggunakan Vim. Nah, pada pembahasan ini kita akan mencoba mengkonfigurasi atau mengisi sebuah file .txt dengan Vim. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke terminal Debian-nya. Di sini saya ls, maka terdapat file text.txt, yang mana file ini akan saya gunakan untuk memperhatikan Vim. Di sini saya akan mencoba melihat isi dari file text.txt ini, yaitu dengan cat text.txt. Kita lihat apakah ada suatu kata ataupun huruf. Oke, masih kosong ya teman-teman. Nah, kita coba di text.txt ini terdapat beberapa kata-kata. Contohnya di sini saya menggunakan perintah vim, lalu text.txt, yang mana yang artinya saya ingin mengedit text.txt ini menggunakan software Vim ya teman-teman. Lalu di sini saya enter. Dan di sini kita belum bisa melakukan apa-apa ya teman-teman, belum bisa mengedit atau menambah huruf ataupun angka. Untuk bisa mengeditnya atau menambahkan sesuatu pada kolom ini, maka kita harus masuk ke mode insert. Caranya dengan mengetikkan tombol I atau huruf I yang ada pada keyboard. Kita coba tekan I seperti ini. Nah, sekarang saya sudah masuk ke mode insert, yang mana kita bisa melakukan tambahan kata atau huruf, atau bisa mengedit si file text.txt ini ya. Nah, misalkan di sini saya ingin mengisi yaitu dengan halo 1, kemudian saya enter, kemudian halo 2, lalu bisa enter lagi halo 3. Nah, kemudian untuk meng-save ataupun keluar dari Vim ini, itu teman-teman harus keluar dari mode insert terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Itu teman-teman bisa menggunakan tombol escape yang ada pada keyboard. Kita tekan escape. Nah, sekarang saya sudah keluar dari mode insert. Nah, sekarang kita bisa melakukan save dan quit. Sekarang kita sudah keluar dari Vimnya. Sekarang kita bisa lihat pada file text.txt apakah terdapat halo 1 sampai halo 3 yang barusan kita buat, yaitu dengan perintah cat text.txt. Kemudian kita lihat, kita enter. Oke, sudah ada ya teman-teman. Lalu bagaimana kasusnya jika teman-teman sudah melakukan perubahan, namun teman-teman tidak ingin menge-save-nya, namun hanya keluar? Kita coba masuk ke Vim text.txt lagi. Kemudian kita masuk mode insert terlebih dahulu dengan tekan I. Kemudian di sini contohnya saya ingin menambahkan halo 4. Kemudian keluar dari insert ini dengan tombol escape, lalu titik 2 dan Q, karena W itu untuk menge-save, kalau Q itu hanya keluar, lalu enter. Nah, di sini terdapat error no right/change at I2 of rights dengan tanda seru. Oke, berarti dia meminta kita untuk menambahkan si Q ini dengan tanda seru. Jadi tidak bisa hanya Q saja untuk keluar, kecuali teman-teman
save dan juga keluar itu tidak perlu Q. Sedangkan kalau Q itu harus menggunakan tanda seru seperti ini. Kemudian di sini kita enter, kemudian kita cek dengan cat text.txt. Seharusnya halo 4 tidak akan ada. Kita coba enter. Oke, dan halo 4-nya tidak tersimpan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan yang kelima, yaitu edit file dengan nano. Oke teman-teman, langsung saja di sini kita buka terminal Debian-nya. Kemudian di sini saya akan ls. Di sini saya terdapat file check.txt, di mana file check.txt ini akan saya edit ya dengan perintah nano. Oke, di sini langsung saja saya akan mengedit file check.txt ini dengan perintah nano ya. Caranya itu kita masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah su, enter, dan di sini kita masukkan passwordnya. Oke, di sini saya akan langsung mengisi atau mengedit file .txt dengan perintah nano, yaitu nano check.txt. Oke, di sini masih kosong ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung saja mengisinya dari file check.txt ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya di sini saya akan mengisinya dengan tes 1, kemudian tes 2, dan tes 3. Nah, kemudian untuk nge-save-nya itu teman-teman bisa tekan Ctrl X seperti ini. Nah, kemudian untuk menyimpan modifikasinya ini teman-teman bisa klik yes dengan tombol Y di keyboard ya. Oke. Kemudian di sini kita enter. Kemudian di sini kita bisa cek dengan perintah cat check.txt dan kita enter. Di sini isi file dari check.txt sudah ada ya teman-teman, sesuai dengan apa yang kita edit tadi, yaitu tes 1, tes 2, dan tes 3. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan yang ke-6, yaitu perintah more dan less, yang mana sebelumnya kita telah membahas pengeditan file dengan nano. Nah, sekarang kita akan mempelajari perintah atau komen more dan less. Baik teman-teman, langsung saja di sini kita ke terminal Debian-nya. Kemudian di sini saya akan melihat isi dari file yang bernama put.log, yang mana dia berada pada var dan juga berada pada log. Ya, put.log. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini menampilkan permission denied ya teman-teman, dimana ini dikatakan kita masih berada di user. Nah, caranya kita harus masuk ke root terlebih dahulu, yaitu perintah su, dan di sini kita masukkan password rootnya. Kemudian di sini kita masuk ke directory rootnya dengan cd /root, kemudian kita masuk kembali ke cat var log root.log seperti ini teman-teman. Kemudian kita di sini jika kita menggunakan perintah cat, dia akan menampilkan keseluruhan file dari boot.log, yang mana ini adalah informasi booting ketika kita masuk ke Debian. Lalu bagaimana jika kita hanya ingin melihat tampilan awalnya saja? Teman-teman cukup mengganti cat ini dengan more. Sini kita ubah cat menjadi more seperti ini teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini dia hanya menampilkan atau memunculkan tampilan awalnya saja, teman-teman. Dan untuk melihat output selanjutnya, teman-teman bisa klik spasi, tekan spasi, ataupun enter. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau spasi itu dia menampilkan output selanjutnya atau output yang baru itu sehalaman ya. Sini, teman-teman. Saya coba spasi. Ini sehalaman ya teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan enter, dia hanya menampilkan output baru. Hanya sebaris saja. Kita coba enter. Dia hanya satu baris ya teman-teman. Nah, itu bedanya. Nah, untuk keluar itu teman-teman bisa klik tombol Q atau huruf Q di keyboard. Nah, selain more, teman-teman juga bisa menggunakan perintah less ya teman-teman. Sini kita masukkan perintah yang tadi. Kita bantu more ini menjadi less. Berarti less var log put.log. Ini kan kita enter. Oke, ini sama dengan more. Untuk melihat output berikutnya teman-teman bisa spasi itu sama menuju ataupun enter. Bedanya kalau spasi itu sehalaman menunjukkan output sehalaman, jika enter dia menunjukkan output sebaris saja. Oke teman-teman, kita masuk pembahasan terakhir bab 11, yang mana kita akan membahas mengenai perintah head and tail. Sebelumnya kita sempat melihat output secara keseluruhan menggunakan perintah more and less, yang mana jika kita menggunakan kedua perintah ini, maka dia akan menampilkan keseluruhan output dari file. Nah, lalu apa head dan tail? Head merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal dari output.
dan tile itu digunakan untuk melihat sisi akhir dari output. Teman-teman, di sini langsung saja buka terminal Debian-nya. Kemudian di sini kita masuk root dengan password. Di sini kita masukkan password rootnya. Dan di sini kita masuk ke directory rootnya dan cd size root. Nah, kemudian kita beri perintah cat var log root.log dan kita enter. Oke, di sini dia menampilkan sisi akhir dari outputnya ya teman-teman, atau tanda. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan perintah more, sini kita ubah more dari ini. Nah, dia akan menampilkan sisi awal dari outputnya. Namun, dia juga bisa untuk melihat keseluruhannya ya teman-teman. Jadi kita tekan Q. Nah, di sini kita coba menggunakan perintah head ya teman-teman. Jadi kita ubah more menjadi head. Tanda. Oke, di sini dia menampilkan sisi awal dari outputnya ya, dan dia tidak bisa untuk melihat output berikutnya ya teman-teman. Begitu juga ketika kita menggunakan perintah tile untuk melihat sisi akhir dari outputnya. Jadi kita kan tadi ya. Sini kita tile var log output.log ya, dari tanda. Oke, di sini teman-teman juga bisa menemukan berapa banyak baris output yang diinginkan. Misalnya di sini saya akan menampilkan yang head. Misalnya di sini saya akan menampilkan yang head itu 2 baris ya. Jadi kita tambahkan min di sebelah head, kemudian masukkan angka baris yang diinginkan, sisa juga, dan enter. Dan sama halnya ketika kita menggunakan tile untuk melihat sisi akhir, misalnya di sini saya akan menunjukkan 5 baris saja pada sisi akhirnya. Kita ketikkan tile ya, kemudian di samping tile kita tambahkan min n, kemudian angka baris yang diinginkan, saya 5 saja, kemudian kita enter. Nah, oke, ketika kita enter, dia hanya menampilkan 5 baris sisi akhir dari outputnya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.